benar-benar dipikirin, mereka udah research dulu sebelumnya, udah observasi sebelumnya. Yuk, rolling. Seperti apa nih dengan adanya anugerah komedi yang keempat ini, seperti apa sih antusiasnya? Ya ini luar biasa, anugerah komedi yang keempat dan ini kali ketiganya juga saya masuk nominasi, mudah-mudahan menang lagi. Sebenarnya sih nggak ngejar menang atau enggaknya, tapi kebersamaan bersama paskinya ini loh, kebersamaan dari senior-senior dan junior yang pada punya ide apa mereka tuangin bersama, justru itunya sebetulnya yang jadi inti dari acara ini tuh gitu. Jadi saya ikut senang dan ikut berterima kasih karena masih mempercayai saya untuk masuk sebagai nominasi. Tahun ini berapa nominasi? Ada 2 seniman komedian wanita terpilih dan terfavorit gitu. Terus komedian di Indonesia saat ini seperti apa? Komedian kalau aku nggak tahu ya, mungkin karena di zamanku itu kayaknya kita masih bisa membedakan mana komedi, mana bercanda. Jadi komedi sama bercanda itu beda. Karena kalau komedi itu mereka harus ada alur ceritanya, harus ada memainkan perannya, dan gimana menyampaikan alur cerita dan perannya itu harus tepat. Tapi kalau bercanda itu kadang-kadang bisa terjadi di mana aja kan, lagi nongkrong, bercanda ini kita lagi begini bercanda tuh bawaannya memang lucu aja kayak gitu. Dan komedian sekarang ini terutama kalau aku melihat yang baru bukan muncul ya, yang bersinar itu stand up comedy karena mereka menyiapkan materi-materi yang benar-benar dipikirin, mereka udah research dulu sebelumnya, udah observasi sebelumnya, jadi sangat mengapresiasi mereka. Untuk komedian yang baru meretas biasanya aku juga dulu awalnya sebenarnya bukan komedi, tapi terjun ke dunia komedi karena ikutan lomba lawak. Setelah dinobatkan sebagai juara, tiba-tiba jadi merasa bertanggung jawab. Akhirnya ya gimana caranya supaya komedinya aku, cara ngejokesnya berkembang, informasinya juga berkembang, biar nggak mentok gitu. Dan memang itu butuh waktu ya, karena komedi itu nggak mudah. Kalau misalnya sebenarnya semua kesenian tuh nggak ada yang mudah, cuman maksudnya kalau komedi itu memang butuh waktu untuk orang aware sama kita, untuk orang aware gaya komedian itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya kalau lagu, penyanyi misalnya tahu genre-genrenya apa, kita udah langsung bisa nikmatin kan. Tapi kalau komedian tuh butuh waktu lama gitu untuk bisa tahu oh gayanya orang ini tuh begini, gayanya orang ini tuh gitu. Jadi ya memang ya sabar aja. Nah, tapi melihat komedian kemarin sendiri kan salah satu garda terdepan di awal putusan MK itu banyak banget komedian di sana. Melihatnya gimana sih, mereka kayak punya tanggung jawab moral buat ikut mengawal. Boleh bisa bahas yang itu nggak? Oh oke. Tapi Teteh sendiri komentarnya genre atau tipe Teteh sendiri untuk menemukan gaya ini dalam komedi gue itu seperti apa? Kalau aku tuh harus membuat diri ini tuh masuk ke, kalau bisa masuk ke semua genre deh. Komedian verbalnya juga aku harus pelajari, slapsticknya pun juga, actingnya, jadi kayak harus masuk kemana-mana aja gitu, karena supaya nggak mentok di satu tempat. Kalau udah mentok nanti takutnya kehabisan kan. Jadi aku mau belajar aja, apa misalnya sama komedian baru, misalnya sama komika belum pernah stand up, belajar, pengen tahu ini gimana gitu. Sama komedian senior yang biasa main slapstick, belajar gimana caranya menyampaikan kelucuan, menyampaikan cerita tanpa omongan, cuman ekspresi aja, belajar. Jadi masuk ke semua lini. Tadi gaya rambut sempet diiniin sama Kang Barton. Iya. Rambut baru atau gimana? Baru potong rambut. Kemarin patah. Kemarin sempet panjang, patah, udah potong aja gitu, nggak usah repot-repot. Ntar juga manjang lagi kan gitu deh. Bagus nggak? Yang memilih gaya rambut tetap pendek berponi itu apa sih tadi sebetulnya? Polen apa gitu? Iya, polen, pixie cut namanya. Dan pixie cut itu kan macam-macam, ada yang begini, ada yang tiba-tiba pendek asimetris gitu kan ada. Cuman ini kemarin karena patah aja rambutnya, jadi
segini nih, kira-kira segini lah. Di bagian atas persis patah, pas rambut lainnya masih segini. Jadi kagok aja gitu ngelihatnya, udah potong aja semuanya. Gitu. Patahnya tuh nggak rata gitu kan, dari bagian belakangnya nggak panjang. Begini aja nih, ini panjang yang lain. Tiba-tiba segini patah. Karena biasa pengen warna-warna rambut kan. Patah, nanggung aja gitu kelihatan, terus satu gitu jelek. Ya udah pendekin semuanya disamain gitu. Ya begitulah. Tapi kalau untuk gaya sendiri sudah dikonsep kan, maksudnya aku pengen kayak gini, harus ada penampilan baru. Kalau dari itu seperti apa? Kalau aku sih seneng eksperimen aja, mau make up, mau rambut. Kadang-kadang aku juga suka potong rambut sendiri, cuman ini kebetulan aku dipotongin sama Anton ya, jadi nggak biasanya potong rambut sendiri, cuman lagi pengen nyantai aja, warna, make up, baju, senang-senang aja. Jadi nggak pakai aturan-aturan mana, aturannya siapa, bajunya harus gimana, ya senyamannya aja, lagi pengen gimana. Tapi tanya juga sih sama suami tadi, pantas nggak sih rambut gini kayak aku gini? Biasanya aku nanya dan suamiku selalu you always looks good on everything, katanya gitu. Promo, oke, jangan lupa saksikan Anugerah Komedi 4 tahun 2024 di RCTI tanggal 26 September jam setengah 10 malam. Balasan komen itu. Mana tuh? Jangan operasi plastik terus karena dari plastik berhenti Ya itu konten kan? itu konten. Iya, lucu kan? Jadi nanya gimana sih? Ngomong-ngomong pakai bahasa ini kan, ngomong pakai bahasa Korea itu. Iya itu. Enggak yang komentarin teorinya jelas ya gitu-gitu teh. Ya kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Kalau mau ya nggak apa-apa juga. Jadi artinya Terina termasuk yang cuek gitu ya. Ya mau bilang cuek bisa, mau bilang nggak cuek juga bisa, tergantung situasi, tergantung mood gitu. Kadang-kadang aku begitu, lagi pengen balas ya balas, lagi enggak ya enggak, semau-mau aja. Tapi Anda sendiri pernah melihat fenomena artis-artis nih yang banyak melakukan operasi plastik gimana sih kan? Ini tuh nggak tahu ya kalau disebut fenomena, karena operasi plastik itu kan prosedur yang udah lama banget gitu, dari kapan tahu juga, cuman karena sekarang ada sosial media orang sharing, jadi seolah-olah wah sekarang lagi tren operasi, dari dulu juga banyak gitu, cuman orang nggak sharing gitu, malah biasanya nutup-nutupin kan, untuk kalau kita operasi itu malah nutup-nutupin. Kalau sekarang ya udah bebas aja, terbuka aja gitu. Tapi nggak ada masalah juga selama tidak merugikan ternak warga ya. Apa? Saya mah pro kontranya sama diri sendiri. Zaman SMA aku tuh udah ditawarin operasi plastik. Aku SMA tahun 97 98 itu masuk rekaman dulu, zaman-zamannya nyari penggantinya Nika Ardila. Itu aku udah rekaman tahun 97 98 itu udah ditawarin untuk operasi hidung. Cuman berhubung dulu tuh belum mengerti tentang konstruksi muka tuh harus gimana, simetris apa ini masuk golden ratio atau enggak tuh dulu belum ngerti. Jadi kayak nggak perlu, ngapain gua operasi. Kalau sekarang ya mau aja, kalau jadi bagus ya boleh gitu. Tapi kalau kiranya nggak diperlukan ya udah. Kalau ngerasa perlu ya udah nggak apa-apa gitu. Bagian mana tanya kira-kira perlu atau kayaknya cocok nih gue nih? Nanti kalau saya sih kalau operasi justru bagian rahang karena gede sebelah. Jadi memang nggak simetris gitu. Bagian sini tuh lebih besar. Itu pengen banget gue gitu. Kalau hidungnya bisa lah tambah dikit-dikit boleh kali gitu ya, lihat ntar aja lah. Mau kepengennya mah udah lama, tapi mau ya boleh dilakukan, kalau enggak ya udah jangan, udah gitu aja. Kita sedikitnya tentang Enung sendiri, mungkin melihat kabarnya seperti apa sih tentang Apa? katanya sudah jarang kontekan sama anak-anaknya, seperti apa sih? Siapa? Mami Nunung. Jangan yang gitu. Yang lain lagi ada? Udah cukup ya? Oke. Dulu deh, foto dulu deh. Asem nih, gue pengen ngerokok. Jadi kita pokok deh, tepuk Foto dulu deh. dulu deh. Kita isi dulu deh. Kayak semua orang berhak bahagia nggak sih untuk merasakan hidup mewah untuk Ini, kesini. Iya. Megang gue atau? Enggak, aku dipegang. Kayak dia dulu lagi restoran, tapi kerjanya cuma kayak bapak dulu gitu-gitu. Ya, 3, 2, 1.
kerjanya apa, tiba-tiba gue gayanya gimana, ya beda saja. Kalau misalnya disesuaikan dengan kemampuan, ya kalau orangnya pengennya begitu, ya udah kan dia sendiri yang tanggung konsekuensinya gitu. Berarti artinya semua orang berhak merasakan hidup mewah, bahagia, apapun pekerjaan Iya, asal dengan hasil sendiri gitu ya. Yang ngelarang siapa? Kan pertanyaannya gitu kan. Mereka mau misalnya mau gimana, bahkan mau uangnya dari yang hasil korupsi juga banyak kan yang bergaya gitu. Asal mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu dari situ tuh akan ada apa gitu. Jadi jangan, yang penting nggak mengeluhkan ke orang lain, yang penting jangan nyusahin orang lain. Kecuali kalau misalnya udah hidupnya banyak gayanya udah berlebihan tapi nyusahin orang, minjem duit lah apa, itu nyusahin orang gitu. Asal mereka tahu konsekuensinya, lu mau bergaya apapun terserah, kenapa harus dilarang-larang. Audio Jungle.